Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adunya kulluha mata, wa khairu mata'u dunya al-mar'atu saleha. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-18. Abah dan Umi kaget mengetahui jika Aisyah akan ikut pulang ke pondok. Tapi Aisyah memberi alasan jika dirinya ingin ikut pulang sampai kesehatan Abah benar-benar pulih. "Apa suamimu mengizinkan?" tanya Umi ketika mereka berkemas. Aisyah mengangguk. "Iya Umi, suamiku mengizinkan." "Kalau suamimu mengizinkan tidak apa-apa kamu ikut. Tapi jangan lama-lama kamu meninggalkannya. Tidak baik meninggalkan suami seorang diri." Abah menasehati. Aisyah mengangguk sambil melihat Kak Ahmad yang sedari tadi hanya diam. Akhirnya mereka bersiap meninggalkan rumah sakit. Alfian ikut mengantarkan hingga ke parkiran mobil. Sebelum naik ke dalam mobil, Aisyah dan Alfian saling bertatapan. Keduanya seakan berat untuk berpisah. "Pergilah, aku akan menjemputmu nanti," ucap Alfian pelan. Aisyah mengangguk lalu menaiki mobil. 3 hari berlalu. "Bagaimana kesehatan Abah?" tanya Alfian di ujung telepon. "Sudah lebih baik," jawab Aisyah. "Syukurlah, aku senang mendengarnya." Keduanya terdiam sejenak. "Rencananya Kak Ahmad akan memberitahu Abah besok." "Baguslah, lebih cepat lebih baik. Aku ingin segera membereskan masalah ini. Aku ingin segera membawamu kembali ke sini. Aku merindukanmu," lanjut Alfian lagi. Aisyah tertegun sejenak. "Apa kamu sudah siap? Maksudku, Abah bisa saja marah." "Aku sudah sangat siap. Semarah apapun Abah dan keluargamu nanti, aku akan menerimanya. Aku juga akan melakukan apapun agar kita bisa bersama lagi," lanjutnya. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aisyah segera menyudahi pembicaraannya dengan Alfian. Pintu terbuka. Siti masuk menghampiri adiknya yang duduk di atas tempat tidur. Siti menatap wajah adiknya. Wajah yang beberapa hari ini terlihat muram dan murung. "Tidak usah khawatir. Besok ketika Kak Ahmad memberitahu Abah dan Umi, Kakak dan Kak Zainab akan membantumu menjelaskan semuanya pada Abah. Kami akan bilang jika suamimu sudah berubah. Dia sudah menyadari kesalahannya." Aisyah mengangguk. Dia lalu melihat kakaknya. "Aku kasihan pada Abah. Permasalahan kakak saja belum selesai. Sekarang harus ditambah dengan masalahku." Wajah Siti langsung muram. "Kamu benar, masalah kakak saja belum selesai." Siti langsung menunduk sedih. "Mas Yusuf tidak ada itikad untuk menceraikan kakak dengan baik-baik." Keduanya terdiam. Abah tertegun mendengar perkataan Ahmad yang panjang lebar. Begitu juga dengan kedua anak laki-lakinya yang lain, Ali dan Ridwan. Sedangkan Umi hanya menangis, meratapi nasib putrinya. Mereka semua tidak percaya jika Aisyah telah menyembunyikan masalah sebesar ini dari mereka. Selama ini ternyata Aisyah hanya berpura-pura jika rumah tangganya baik-baik saja. "Panggil Aisyah." Abah melihat Zainab. Zainab langsung keluar memanggil Aisyah yang ternyata sudah bersiap. Aisyah masuk bersama dengan Siti. Umi langsung memeluk putrinya dengan sedih. Abah menatap wajah kedua putrinya, Aisyah dan Siti, miris. Merasa bersalah sudah pasti, karenanya yang salah memilihkan suami. "Maafkan Abah." Abah melihat kedua putrinya berkaca-kaca. Aisyah dan Siti langsung melihat wajah sang ayah.
Abah hanya ingin meminta maaf pada kalian berdua. Abah kini sudah menitikkan air mata. Aisyah beranjak dari duduknya. Dia berjalan mendekati Abah lalu bersimpuh di kakinya. Aisyah menangis di pelukan Abah. Kenapa Abah minta maaf? Abah tidak salah. Siti melakukan hal yang sama. Dia turut bersimpuh di pangkuan sang ayahanda. Abah mengusap lembut kepala kedua putrinya. Umi hanya bisa menangis terisak, ditenangkan oleh Zainab yang juga memeluknya erat. Ketiga anak laki-laki Abah yang lain hanya bisa menunduk sedih. Abah, apa yang dilakukannya pada Aisyah sudah melewati batas. Abah harus segera mengambil keputusan. Ali terlihat geram. Kami pikir jika dia baik, tapi nyatanya itu hanya pura-pura saja. Ridwan menimpali. Kita harus segera memberitahu keluarganya, membereskan masalah ini. Zainab dan Siti langsung mengatakan kesaksiannya tentang Alfian. Dia sudah berubah, aku yakin itu. Zainab melihat semua orang. Alfian menunduk ketika ayahnya melihatnya dengan sorot mata penuh amarah. Sementara sang ibu sesekali menitikkan air matanya. Di sisi lain, Anita yang berpura-pura menangis sesekali melirik Alfian yang tertunduk lesu. Dalam hati sudah tentu dia tertawa. Idenya untuk mendatangi orang tua Alfian dan mengatakan semuanya menurutnya sudah cukup untuk memperkeruh suasana. Alfian yang langsung datang setelah disuruh oleh kedua orang tuanya nampak sangat kesal padanya. Tapi dia tidak bisa dapat menyangkal jika semua yang Anita katakan pada ayah dan ibunya memang benar adanya. Jadi keluarga istrimu sudah tahu? Tanya ayah melihat Alfian. Alfian mengangguk. Ayah menarik nafas dalam-dalam. Ayah malu. Apa yang harus ayah katakan pada keluarga Aisyah? Ini semua salahku, kebodohanku. Aku yang akan bertanggung jawab. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kamu akan meninggalkan Aisyah dan menikahi wanita ini? Ayah melihat Anita dengan kesal. Alfian menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan pernah melepaskan Aisyah. Dan wanita ini, dia adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku sudah membuangnya. Tidak mungkin aku membungkutnya lagi. Alfian melihat Anita dengan benci. Jika keluarga Aisyah tidak memaafkanku, lebih baik aku hidup sendiri seumur hidupku daripada harus hidup bersamanya. Kali ini Alfian melihatnya dengan jijik. Anita kaget. Dia melihat Alfian tidak percaya. Terdengar suara bel rumah berbunyi. Ibu langsung berdiri untuk memeriksa. Dia terlihat kaget ketika melihat keluarga besannya di luar. Ibu segera membuka pintu, ayah dan Alfian langsung berdiri kaget ketika melihat Abah sekeluarga masuk ke dalam sambil mengucapkan salam. Aisyah juga tampak kaget mendapati Anita dan Alfian di sana. Semuanya dipersilahkan untuk duduk. Ayah dan ibu nampak terus menundukkan kepala, seakan tidak ada muka. Kami meminta maaf. Ayah tertunduk malu. Kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin beritahu, tapi sepertinya kalian sudah tahu. Ahmad menunjuk Anita sekilas. Jadi, mumpung semua hadir di sini, alangkah lebih baiknya jika kita selesaikan permasalahan ini sekarang juga. Lanjutnya lagi. Kami menerima semua keputusan yang akan kalian ambil. Ayah tampak pasrah. Abah menarik nafas panjang. Telah jatuh talak muldaf. Abah melihat Alfian. Alfian kaget, begitu juga dengan Aisyah dan semua orang. Talak muldaf ialah jenis talak yang disandarkan pada tercapainya waktu yang akan datang, atau biasa disebut talak masa depan. Ucapan Alfian akan menceraikan Aisyah setelah setahun menikah. Maka setelah setahun nanti, talak telah jatuh.
Lalu mengenai janjinya tidak akan menyentuh istrinya selama ia tidak bersumpah dengan nama Allah, maka tidak masalah. Dia bisa mengingkari janjinya dan menyentuh istrinya. Karena janjinya pada Allah pada saat akan nikah lebih sakral daripada hanya sekedar janji pada manusia. Keputusan Abah, perjodohan ini ternyata tidak berhasil. Pernikahan ini tidak sesuai dengan syariah pernikahan. Tidak ada hak dan kewajiban yang dijalankan. Jadi daripada menjadi dosa, maka kita sudahi saja. Tidak, ucap Aisyah dan Alfian bersamaan. Abah, mana mungkin aku melepaskan Aisyah? Ketahuilah, jika perjodohan ini berhasil, dia yang jodohkan denganku selain mengajariku cinta, menuntunku agama, juga membimbingku menuju surga. Alfian berkata dengan bersungguh-sungguh. Aku mengakui semua kesalahanku. Aku tidak menyangkalnya. Aku sudah sangat bersalah dan berdosa. Telah menyakiti dan menyanyiakan istriku sendiri, baik dengan ucapan dan perbuatan. Alfian terlihat penuh sesal. Aku dibutakan oleh cinta. Cinta yang menjerumuskanku ke lembah dosa. Karena cinta itu, aku mempermainkan kesakralan pernikahan. Karena cinta itu, aku mengingkari statusku sebagai suami. Mengingkari hak dan kewajiban pada istriku sendiri. Namun, aku beruntung. Aisyah terus mengingatkan aku akan kesalahanku. Dengan caranya, dia membuatku sadar akan dosa yang telah aku lakukan. Abah tampak manggut-manggut. Lambat laun, aku mulai menyadari kesalahanku. Bersamaan dengan itu, aku mulai menyadari juga jika Aisyah istriku wanita istimewa, terbaik dan berharga. Aku mulai menyimpan rasa untuknya. Aku mulai mencintainya, lalu bertekad untuk memperbaiki semuanya. Menjalankan rumah tangga yang seharusnya dengannya. Hingga kemudian akhirnya kalian semua mengetahuinya sekarang. Alfian menyudahi perkataannya. Semua orang tampak terdiam. Perjodohan, ada yang ikhlas menerima lalu mencintai tanpa terpaksa, hingga akan menjalani rumah tangga dengan bahagia. Jika berat menerima, maka pernikahan akan berakhir menjadi prahara. Wajar, karena mempertemukan dua insan yang awalnya tak saling kenal apalagi cinta. Ucap Aisyah sambil menundukkan wajahnya. Aku memaklumi segala kesalahan dan penolakannya dulu. Tak mudah bagi kami untuk saling menerima begitu saja. Terutama untuk suamiku yang hatinya sedang tertuju pada wanita lain. Sekali lagi aku maklum. Aku yang hadir di antara mereka. Bukan dia yang hadir di antara kami. Aisyah melihat Anita. Sempat terpikir untuk menyerah. Namun akhirnya Allah menunjukkan kuasanya. Memberinya hidayah untuk menyadari kesalahannya. Membalikan hatinya untuk menerimaku sebagai istrinya. Kami sedang berproses menuju rumah tangga yang sesuai syariah. Sebelum menjalankan hak dan kewajiban, kami terlebih dahulu sedang saling memperbaiki dan memantaskan diri. Aku ingin kalian mengerti akan hal itu. Aisyah menutup perkataannya. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Alfian berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana dengan wanita itu? Ali menunjuk Anita. Aku sudah memutuskan hubungan kami. Jawab Alfian cepat. Aku tidak terima. Aku sudah menjalin hubungan dengannya selama hampir 5 tahun. Aku tak mau dicampakkan begitu saja. Anita bersuara. Semua orang melihatnya dengan geram. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya ibu dengan marah. Anak saya sudah mengatakan, jika berhubungan denganmu adalah kesalahan terbesarnya. Dia sudah memutuskan hubungannya denganmu. Kenapa kamu masih bersikeras? Aku ingin dia bertanggung jawab. Anita melihat Alfian. Semua orang kaget. Tanggung jawab?
Tanya ibu lagi. Iya, tanggung jawab. 5 tahun berpacaran tidak mungkin kan? Tidak pernah terjadi sesuatu di antara kami? Anita tersenyum sinis. Semua orang tampak syok mendengarnya, terlebih dengan ayah dan ibu. Sementara Alfian memelototi Anita. Memangnya apa yang sudah terjadi? Tanya Alfian geram. Al, aku tahu jika kamu akan menyangkalnya. Alfian langsung berdiri berjalan menghampiri Anita. Namun Aisyah yang juga berdiri menahannya, memegang tangannya. Biarkan saja. Ingat, tekadnya untuk memisahkan kita. Dia akan melakukan apapun untuk itu. Aisyah melihat Alfian. Alfian kembali melihat Anita. Aku memang minim ilmu agama, tapi bukan berarti aku tidak tahu dosa. Aku mengakui salah telah menjalin hubungan denganmu. Tapi selama itu, aku selalu menghormatimu, tidak pernah menyentuhmu, karena tahu itu bukan aku. Anita tampak serba salah. Kenapa kamu bisa pernah menyukai wanita seperti ini? Tak punya harga diri, merendahkan diri sendiri, pandai berdusta dan tak tahu malu. Anita menunduk marah dan kesal. Dia lalu berdiri dan berjalan meninggalkan semuanya. Hatinya seakan tidak bisa lagi menerima, karena dari tadi Ibu Alfian terus menghinanya. Paling tidak dia merasa sudah puas. Dia tahu jika tak akan mudah bagi keluarga Aisyah untuk memaafkan Alfian begitu saja. Setelah kepergian Anita, semua orang nampak terdiam sejenak. Sesekali mereka semua tampak melihat Abah, menunggunya untuk mengambil keputusan. Abah terdiam nampak sedang berpikir. Namun raut wajah penuh kekecewaan masih tampak jelas di wajahnya. Aku minta maaf. Ayah menundukkan kepalanya. Menginginkan wanita yang solehah seperti putrimu untuk menjadi menantuku. Sementara putraku sendiri sangatlah tidak pantas untuk menjadi menantumu. Aku sangat malu. Abah kemudian memutuskan jika dia tidak akan mengambil keputusan sekarang. Dia meminta waktu untuk berpikir dan beristikharah. Tak ingin mengambil keputusan terburu-buru dan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Aisyah masuk kembali ke kamarnya, membuka cadar lalu membaringkan tubuhnya di atas kasur. Dia lalu meraba keningnya, merasakan jika tubuhnya kembali demam, dan perutnya sedikit sakit. Namun dia menahannya dan nampak tak begitu memperdulikannya. Lebih memikirkan keputusan apa yang akan Abah putuskan nanti tentang rumah tangganya. Lama-kelamaan perutnya semakin dirasa sakit. Dengan keringat dingin yang bercucuran, dia mencoba untuk bangun dan memanggil adiknya. Beberapa saat kemudian, Umi mengompres kening Aisyah yang panas, sambil menahan air matanya. Dengan penuh kasih sayang, Umi mengelus kepala Aisyah perlahan. Akhir-akhir ini tubuhmu seringkali sakit, nak. Ucap Umi lirih. Zainab datang bersama Siti. Bagaimana, Umi? Apa panasnya sudah turun? Umi mengangguk. Iya, setelah minum obat tadi panasnya sudah turun. Zainab menghampiri Aisyah. Dik, jangan banyak pikiran. Serahkan semuanya pada Allah. Aisyah mengangguk. Seminggu berlalu. Alfian terlihat sangat frustasi. Sudah sejak 3 hari yang lalu dia tidak bisa menghubungi Aisyah. Teleponnya tidak aktif sehingga mereka putus komunikasi. Dia diliputi berbagai macam dugaan. Berpikir jika mungkinkah Aisyah menghindarinya? Mungkinkah juga jika itu karena kehendak orang tuanya yang memutuskan jika mereka tetap harus berpisah? Alfian gelisah. Dia merasa tak sanggup jika itu terjadi. Dia tidak ingin berpisah dengan istrinya. Dia ingat tekadnya untuk mempertahankan rumah tangganya. Alfian segera berjalan menuju parkiran mobil. Malam yang larut tak menghentikan niatnya.
dia akan kembali pulang dan menemui Aisyah. Mobil melaju kencang. Di tengah sunyinya malam, Alfian mengendarai kendaraan di tengah kegalauan. Hingga akhirnya dia tiba di depan gerbang pondok pesantren. Alfian melirik jam di tangannya yang menunjukkan pukul 3 dini hari. Dia merebahkan tubuhnya pada sandaran kursi. Hingga pagi tiba dia akan menunggu di dalam mobilnya. Alfian ikut sholat subuh berjamaah di masjid. Mengingat banyaknya santri, dirinya tak terlihat oleh kedua kakak Aisyah yang juga ada di sana. Setelah itu dia kembali ke dalam mobilnya. Akan menunggu di dalam mobilnya lagi hingga jika matahari sudah terang, dia akan menemui istrinya. Pukul 7 pagi. Alfian yang akan turun dari mobil terhenti ketika melihat 2 mobil milik mertuanya keluar gerbang. Dia berpikir kemana mereka akan pergi mengingat hari yang masih pagi. Entah mengapa rasa-rasanya dia ingin mengikuti. Walaupun tak yakin jika Aisyah berada di dalam mobil, namun rasa keingintahuannya begitu besar mengetahui kemana mereka akan pergi. Alfian kaget ketika tahu jika mereka menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, dia melihat satu persatu keluarga mertuanya turun dari mobil. Ada Abah dan Umi, juga kakak-kakak iparnya. Namun tak jua melihat istrinya. Dia merasa heran, siapa yang sakit? Melihat Abah terlihat baik-baik saja. Alfian yang penasaran turun dari mobil dengan diliputi rasa penasaran. Dia akhirnya bertanya pada customer service. Sepertinya yang barusan adalah keluarga pasien dari Ibu Aisyah. Alfian kaget. Bersambung.